benerin aja. Yang bener begini nak, yang lurus begini nak. Gitu. Kemudian dunia anak adalah rasa ingin tahu siapa ibu bapak yang kipas anginnya baik-baik aja. Kalau saya sih kipas angin 3 rusak semua waktu mereka kecil. TV itu sampai dibalikin bu, luntrang. Loh sayang kenapa? Ada apa dibalikin TV-nya? Mas Bana pengen tahu di dalamnya orang-orangnya seperti apa. Jadi saya baru tahu, Masya Allah, dalam hati ya bu, TV berapa juta gitu ya. Tapi di depan anak nggak akan tahu berapa juta mah. Yang dia tahu adalah ini ada orang di dalam TV, orangnya kayak apa gitu loh. Oh gitu ya. Terus orangnya ada nggak? Kayaknya nggak ada, Mi, udah ngilang. Dalam hati ya iyalah gitu ya. Cuma ya sudah, oke. Ya Allah belikan rezeki lagi ya Allah. Kipas angin ini kenapa ya bisa muter cetek cetek cetek? Dia bongkar sendiri. Terus anak ketika bongkar bisa benerin? Ya bukan, cuma bengkel. Ya kalau anak mah ketika bongkar nggak bisa benerin. Terus kitanya jangan tantrum. Kan kitanya yang sering tabung, Masya Allah rusak kabeh barang gitu. Kan kita jadi tantrum jadinya. Terus kalau kita tantrum siapa yang ngeneng-ngeneng coba? Ya. Ingat anak-anak belum tahu yang kayak gitu. Jadi gimana? Ya udah mau gimana lagi, karena anak saya yang begitu jadinya kreatif pisan. Kreatif banget. Jadi dia pas dia datang dari Solo, saya bilang gini, "Nah, ini banyak kabel pating klewer. Abima mungkin nggak paham cara ininya. Kamu beresin ya." Udah langsung. Oh, ini sambungannya begini. Oh, ini begini. Dia kebetulan teknik sipil ya. Kan bukan elektro, tapi dia bisa. Karena apa? Dari kecil saya udah ngebiarin. Bu, kesetrum kan nak, berarti lagi-lagi hati-hati, udah beres. Ya Allah kamu tuh ya, wah. Anak nggak berani lagi megang kabel nantinya, ya. Oke, terus gimana? Mendengarkan secara aktif, kelola ekspresi emosional kan. Sediakan waktu untuk benar-benar mendengar celotehan anak agar anak Anda juga benar-benar mendengarkan Anda. Kalau sekarang ini anak tidak mendengarkan kita, jangan-jangan kita juga tidak mendengarkan anak. Jangan-jangan kita nggak mendengarkan anak. Ada pasien saya dibully, dia kelas 2 SD dibully, dia sampai nggak mau sekolah, rambutnya tuh gimbal. Saya bilang, nak nggak sisiran. Nggak tahu tuh bu, kalau disisiri jadi kepalanya sakit. Anak kelas 2 SD dibully di sekolah yang terkenal gitu ya, sampai kemudian dia ngerasa sakit kepala. Padahal ketika di CT scan, dokter bilang nggak ada apa-apa ini. Kenapa? Ini namanya somatisasi. Namanya penyakit yang tidak muncul secara medis tapi secara fisiknya. Jangankan disisir, dipegang aja dia kesakitan. Terapinya sehari 2 hari enggak, sekali 2 kali enggak, setengah tahun. Bapak Ibu bayang pun 2 minggu sekali rutin dia harus datang ke psikolog untuk terapi. Alhamdulillahnya sekarang dia sudah sekolah lagi, sudah bersepeda lagi dan sebagainya. Itu luar biasa loh traumanya. Ketika saya nanya ibunya, ibu tahu nggak bullying yang dia terima? Anaknya tuh nggak pernah ngomong ke saya bu, anaknya nggak pernah cerita ke saya. Pas saya tanya anaknya ceritanya gimana? Ya gimana mau cerita, mamah mah nggak ngedengerin kalau saya cerita. Kadang-kadang saya cerita, mama aku tas-tasku dia taruh di atap sama teman-teman. Terus mama bilang, alah bercanda merekanya. Hati-hati loh ibu, bapak. Apapun yang diceritakan anak, mbuh pun bener, mbuh pun beli, terima dulu aja. Ya, pusat perasaannya penting. Oh iya nak, kamu tadi ini ke tasmu ya, terus perasaanmu gimana nak? Yang kamu rasakan apa? Daripada, oh loh bercanda itu mah. Kan anak jadi ngerasa, lah percuma. Ya. Jadi anak saya pun pulang-pulang basket langsung pengen, Umi, tadi dulu sayang, ceritanya kamu cuci tangan, cuci kaki dulu, baru cerita. Saking apa? Dia nggak betah kalau nggak cerita. Karena sejak kecil memang dia sering saya minta untuk cerita. Gimana dia mau cerita kalau sejak kecil nggak dibiasakan untuk cerita? Tadi di sekolah sama siapa, main apa, happy enggak. Kalau anak dibiasakan cerita,
Dia nggak enak kalau nggak cerita. Ada yang tanya, Bu, anak ibu lagi cinta-cintaan, lagi jatuh cinta. Iya. Dia punya pacar nggak? Sebenarnya kami nggak ngebolehin dia pacaran ya, tapi mau gimana lagi daripada umpet-umpetan, yang penting kita kasih batasannya. Anak ibu cerita dia pacaran? Iya. Kenapa ya? Karena memang terbuka dari awalnya, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya beri ruang eksplorasi fisik dan emosi. Ibu pernah gini nggak? Punya anak laki-laki dan perempuan. Perempuan kalau nangis dibiarkan, tapi kalau laki-laki diem, malu laki-laki nangis tuh. Ada yang gitu? Nanti kedepannya laki-laki pun boleh untuk menangis, boleh mengekspresikan. Jadi kenapa kalau laki-laki malu untuk menangis? Karena dari kecilnya memang kitanya ngedoktrinnya laki-laki nggak boleh nangis. Padahal ada hadisnya nggak sih nggak boleh nangis tuh? Sepertinya enggak ya. Artinya nggak apa-apa kita eksplorasi mah, nggak masalah. Karena dengan begitu dia bisa mengekspresikan secara wajar nantinya. Oke, gunakan kalimat yang baik, benar, dan singkat. Nah, ini yang pengen banget selalu saya sampaikan. Ibu, ternyata setelah saya belajar dari Ibu Aisyah Dahlan, dari Ibu Eli Risman gitu ya, karena tadi saya juga belajar. Ternyata kalimat kita perempuan nih. Jadi perempuan tuh dari Allah itu dikasih 20.000 kata tiap hari. Jadi makanya perempuan tuh cenderung cerewet, ya. Kalau laki-laki itu dikasihnya 7.000 kata. Makanya bapak-bapak tuh cenderung nggak banyak ngomong. Bener ya bapak-bapak? Ya. Nggak banyak ngomong. Misalnya pernah waktu itu abinya, Bi nanti kalau pulang beliin martabak ya. Ya. Tiba-tiba dia datang udah ada martabaknya aja. Terus saya bilang, ini martabak beli di mana? Di Ono. Kenapa nggak bilang? Lah kan martabak. Ya enggak, soalnya aku tuh pengen martabak tuh yang ada serutan kejunya, yang ada begini ya, yang ada begitu, yang sini panjang lebar. Terus suami saya bilang, mesti kayak gitu ya? Ya iyalah, aku pengennya begitu. Bedanya laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki martabak kan, ya udah martabak. Kalau kita pengennya harus di sini pakai ini, yang ini begini. Nah, terus juga kalau kitanya tidurnya, ayo wayahnya tidur. Si bapak mah udah ngorok. Kitanya udah, beras tuh besok tuh ada nggak ya? Baju anak-anak udah dilicin belum ya? Gitu. Terus kitanya gini, papa mah enak banget turu beli mikirin apa-apa, kita mah. Begitulah memang dunia perempuan dan laki-laki bedanya seperti itu. Ya, jadi kalau dulu awalnya saya gini, tahu nggak Bi, aku tuh pusing. Saya datang dari rumah sakit ya, tahu nggak Bi, aku tuh pusing banget. Ya udah minum obat. Terus saya melongo. Bukan gitu yang aku inginkan. Abi tuh dengerin aku dulu, baru ngasih solusi gitu. Jadi kalau ibu lagi ngobrol sama bapak pengen curhat, terus kemudian langsung dikasih masukan sama bapak, jangan marah. Karena salah kita juga. Kitanya nggak ngasih tahu kita pengennya gimana. Ya bapaknya kan baru dewe lah bu, kan dia kenal kita suwe. Bisa. Memang begitu otak laki-laki mah. Ya, duduk saking kitanya belain laki-laki ya. Bukan, tapi emang begitu. Akhirnya saya sama suami gini, Bi, aku mau cerita. Abi dengerin dulu ya. Nanti kalau Umi udah selesai, mau kasih solusi silahkan. Tapi kalau Umi nggak bilang, terus gimana Bi? Abinya nggak usah kasih komentar. Oke. Kan jadinya kita nggak usah sewot-sewot kan ke suami. Gitu. Belum kan kitanya, udah itu mah, nggak ngertiin banget sih, aku pengen cerita. Gitu. Ya, itulah bedanya. Jadi, ternyata ke anak-anak juga ngefek. Waktu itu saya ngebangunin anak kalau sholat subuh, nak bangun nak, Masya Allah masa tiap hari iya, Umi harus bangunin terus kayak gini, Umi juga capek tahu, akhirnya judulnya curhat kitanya. Tapi kalau abinya, bangun, sholat, bangun. Ada nggak yang kayak gitu? Ya kan? Kenapa coba? Ketika saya tanya anak-anak, Umi mah rewel banget, banyak banget. Jadi ini tuh yang dituruti yang mana sih? Tapi kalau abinya bangun, sholat. Oh jelas, ini suruh sholat. Tapi kalau kita kan panjang kali lebar. Dan ternyata otak anak-anak zaman sekarang itu bisa nangkepnya yang terakhirnya. Nih, misal, si Fatih waktu itu SD ya. Dia saya mintai tolong beli sesuatu lah gitu ya. Nah, Umi minta tolong. Ya,
Iya tuh nggak sudah berdiri. Nah, Umi minta tolong, iya. 5 menit lagi ya, iya, dah. Nah, Umi, iya. Masya Allah, kamu tuh dari tadi diminta Umi tuh nggak bangun-bangun. Kamu tuh nurut nggak sih sama Umi? Yang diingat dari mereka tuh apa? Nggak nurut sama Umi. Nurut enggak sama Umi. Nah, 3 kalimat terakhir nih yang diingat. Nggak nurut sama Umi. Jadi kalau ibu-ibu kita kepanjangan ngomong, itu anak tuh nggak masuk. Kita sekarang untuk anak-anak zaman sekarang itu pendek-pendek aja kalau ngomong. Maksud kita apa? Dikumpulin dulu nih. Maksudnya apa? Kayak misalnya, beresin tempat tidur, masa iya udah gede kamu nggak beresin tempat tidur, mama terus yang harus ngeberesin, mama capek tahu, mama tugasnya nggak cuma, panjang banget. Jadi anak tuh ini sebenarnya apa yang perlu saya kerjakan? Tapi kalau si ayahnya, itu Pak, anakmu nggak mau nurut, suruh apa sih? Beresin tempat tidur. Nah, beresin tempat tidur. Oh, beresin tempat tidur. Jadi pada akhirnya anak itu akan nurut pada ayahnya bukan karena takut sebenarnya. Karena ayah nih ngomongnya pendek-pendek, sedangkan ibu ngomongnya panjang kali lebar. Padahal intinya mah cuma beresin tempat tidur kan. Tapi kita udah ngomongnya panjang lebar. Mulai sekarang kita nggak usah ngabisin energi, kita ngomong dengan kalimat pendek-pendek. Ya, nah beresin tempat tidur. Belum beresin, jangan lupa beresi tempat tidur. Yuk beresi tempat tidur. Pendek kan? 3 kalimat aja anak langsung paham. Ya, oke. Jangan beri label ya Bapak Ibu. Menyampaikan batasan, aturan, harapan dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau misalnya nggak boleh, makan harus jangan berceceran atau habis cuci piring ya. Anak tuh dipanggil. Aturan tuh jangan gini. Oh iya kata Bu Titin kan gadget itu hanya boleh untuk anak usia 1 sampai 7 tahun itu 1,5 jam. Anak usia 5 sampai 7 tahun itu 1,5 jam boleh pegang gadgetnya. Oh jadi Bu Titin gak kayak konon ya? Ya wis, nak diambil aja gadgetnya. Gak bisa kayak gitu. Anak dipanggil dulu. Dipanggil, kitanya tenang dulu, ajak duduk bersama, kasih tahu mereka bahwa saat ini aturan mainnya, main gadget itu 1,5 jam. Wah mama, pasti protes kan merekanya. Wah, dengerin aja. Setelah mereka udah selesai ngocehnya, aturan mama dan papa itu 1,5 jam. Oh iya, kita harus sepakat dulu sama pasangan ya. Jangan sampai kitanya 1,5 jam, bapaknya 5 jam. Dan nanti dianya ke bapaknya nantinya. Kita harus sepakat dulu. Kalau ada nenek kakak juga harus sepakat sama kita. Jangan sampai kita ngatur apa, jadinya ke orang tua ya. Jadi kalau kita mau kasih aturan main, anak dipanggil, duduk, tenang, bicarakan, lakukan. Terus tadi saya bilang jangan takut sama air mata. Pertama pasti tantrum, biarin aja, nggak apa-apa asal dia tidak membahayakan dirinya sendiri, nggak masalah. Kalau membahayakan dirinya sendiri udah pegang peluk, ya. Nanti kalau kita lakukan 3 bulan berturut-turut, insya Allah dia akan paham. Oh ini aturan mainnya. Baik, terima kasih. Saya berapa lama Pak? Lama ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada banyak yang kurang berkenan, semata-mata karena saya ingin berbagi apa yang sudah saya ketahui. Semoga banyak manfaatnya. Saya kembalikan. Oh boleh. Adakah yang mau bertanya? Sepertinya sudah paham semua. Adakah yang mau bertanya? Barangkali sudah pengen masak. Kalau saya sih senang-senang aja ya. Kan saya, anak saya sudah gede-gede semua jadi tidak terpengaruh oleh memasak. Oh iya, siap. Waalaikumsalam.